Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Diastari dari kelas R2G NPM 20212150427 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI. Pada video kali ini, saya akan berperan sebagai seorang guru untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak dan berbicara dosen pengampunya Ibu Happy Atma Pratiwi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Baik, pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran menyimak berbicara, Ibu akan membahas 4 keterampilan berbahasa. Sebelumnya mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih Bu 4 keterampilan berbahasa itu? Terus memangnya dalam berbahasa itu ada keterampilannya? Nah, di sini Ibu akan bahas ya. 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama itu ada menyimak atau mendengarkan, yang kedua ada berbicara, yang ketiga ada membaca, dan yang keempat ada menulis. Ibu akan jelaskan ke poin yang pertama dulu ya, yaitu menyimak. Menyimak atau mendengarkan adalah kegiatan berbahasa untuk memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Penyimak atau pendengar harus memusatkan perhatiannya kepada satu pembicaraan. Jadi misalkan gini, di sini Ibu sedang berbicara, sedang menjelaskan materi kepada kalian. Nah, kalian sebagai siswa bisa menyimak apa yang materi sedang Ibu sampaikan. Jadi ketika nanti di akhir Ibu tanya, kalian bisa menjawab apa yang setelah Ibu jelaskan dan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi jika kalian tidak menyimak pembicaraan Ibu, tidak menyimak materi Ibu, maka kalian tidak akan bisa menjawabnya karena mungkin daya ingat kalian yang kurang dan kalian juga yang tidak menyimak dan mendengarkan. Nah, keterampilan berbahasa ini dapat kalian lakukan setiap waktu. Misalnya ada lagi contoh seperti kalian mendengarkan berita, menyimak berita. Nah, itu bisa tuh sebagai contoh untuk menjadikan seberapa sih daya ingat kita, seberapa sih daya menyimak kita. Jadi ada berita, kamu tonton, kamu simak. Nah, nanti bisa kamu ambil informasi-informasinya dari berita tersebut. Berita tentang apa yang ada informasi di dalam berita tersebut. Nah, nanti informasi tersebut bisa kalian sampaikan kepada teman, kepada saudara, orang tua, kepada dan lain sebagainya. Jadi jika kalian benar-benar menyimak, maka informasi yang kalian sampaikan akan benar-benar. Jika kalian tidak menyimak, tidak mendengarkan, maka informasi yang kalian sampaikan belum tentu itu informasi yang benar. Nah, contoh lagi seperti pembicaraan seorang dokter dengan pengusaha. Itu pasti mempunyai latar belakang yang berbeda. Jadi, nanti dari cerita seorang dokter seperti apa, dari cerita seorang pengusaha seperti apa, dari seorang dokter misalkan seperti tentang kesehatan, cara-cara menjaga kesehatan tubuh atau lainnya. Nah, dari seorang pengusaha dapat informasi mengenai gimana nih caranya bisa menjadi pengusaha yang sukses, mulainya dari bagaimana. Nah, itu pasti kan mempunyai pandangan yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda. Nah, kalian simak, kalian dengarkan pembicaraan tersebut. Setelah itu, dari informasi tersebut kalian bisa ambil informasi-informasinya. Nanti kalian bisa sampaikan kembali, gini loh caranya menjaga kesehatan tubuh tuh. Kamu mau jadi orang sukses, gini loh caranya buat jadi orang sukses. Nah, pasti kan itu dari latar belakang yang berbeda. Berarti kamu benar-benar menyimak bahwa kamu tahu untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses itu seperti ini, dan kamu tahu untuk menjaga kesehatan itu seperti ini. Berarti kamu benar-benar mempunyai daya ingat yang kuat dan kamu benar-benar
menyimak apa yang dibicarakan seorang dokter dan seorang pengusaha. Nah, jadi semakin fokus kita dalam menyimak dan semakin beragam latar belakang pembicaraan yang kita simak, yang kita dengarkan, maka daya ingat kita, daya simak kita ini dapat semakin terasa jika kita rajin-rajin menyimak berita, menyimak pembicaraan dan lain sebagainya, maka daya ingat kita akan semakin baik dan semakin terasa. Yang kedua tadi udah Ibu katakan ada berbicara. Berbicara adalah salah satu alat berkomunikasi. Dengan berbicara kita bisa dapat mengekspresikan ide-ide kita, kemudian orang lain bisa mengekspresikan ide-idenya mereka. Jadi seperti Ibu sedang berbicara sama kalian. Nah, itu namanya berbicara. Jadi seperti ada seorang anak sedang berbicara sama ibunya. Seorang anak bertanya, "Ibu sedang mau memasak apa?" Anaknya menjawab. Nah, itu menjadi sebuah perbicaraan. Nah, setiap keterampilan berbicara ini dapat kita latih setiap waktu, bahkan setiap hari. Karena pasti kan di dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita berbicara dengan orang tua, teman, kakak. Pasti kan kita di dalam rumah pun selalu berbicara. Tidak mungkin kita ingin meminta tolong, ingin pergi pamit, masa iya kita tidak berbicara. Ingin meminta tolong, masa kita tidak berbicara. Nah, situlah keterampilan berbahasa ini bisa dilakukan dengan cara berbicara. Kemudian yang ketiga itu ada membaca. Nah, membaca adalah keterampilan dalam memahami dengan membaca. Nah, dengan membaca ini dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa seperti kosakata, ejaan, kalimat, penulisan, dan lain sebagainya. Nah, misalkan seperti kita membaca novel. Nah, di novel itu kita baca, terus itu juga bisa membuat daya ingat kita, apakah kita benar-benar menyimak apa tidak. Nah, membaca juga saat kita membaca juga otak kita berusaha mencerna, kemudian cerita yang kita baca ini akan tersimpan dan pada kemudian hari kita bisa menceritakan apa yang telah kita baca. Berarti misalkan kalian membaca novel, kalian baca dengan serius. Nah, suatu saat kalian bakal menceritakan isi dari novel yang kalian baca. Jika kalian bacanya serius, maka apa yang ada di dalam novel, isi dari novel dengan yang kalian ceritakan itu benar. Jika kalian membacanya hanya sekedar membaca bolak-balikan buku saja, maka apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai ya. Mungkin adalah yang tidak sesuai ada di buku itu, tapi disambung-sambungin aja sama kalian. Tapi dengan kalau kita membacanya benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar serius, benar-benar kita simak bacaan novel tersebut, maka informasi yang isi yang ada di novel tersebut memang benar adanya. Nah, yang keempat ada apa tadi saya bilang? Yang keempat itu ada menulis. Nah, menulis ini adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam tulisan, ke dalam suatu sarana tulisan. Kayak zaman sekarang itu kan lebih banyak anak-anak mengekspresikan dirinya tuh dengan tulisan, kayak nulis di status lah, nulis di buku juga sekarang bisa dijadikan cerita. Nah, itu salah satu menulis. Kegiatan mendokumentasikan diri kita dengan cara menulis di sebuah buku yang seperti tadi sudah Ibu bilang, atau di media sosial. Lebih seringnya sih di media sosial ya. Tapi kalau di sebuah buku bisa dijadikan cerita. Nah, kalau memang bagus bisa kita berikan ke orang lain dan orang lain membacanya. Tapi tulisannya itu benar-benar harus yang baik, yang jelas. Karena jika kita tidak jelas, tidak mudah untuk dipahami, maka orang juga malas untuk membacanya. Kayak
apa sih ini tulisan gitu kan. Tapi kalau kita tulisannya itu dengan kalimat-kalimat yang jelas, efisien, efektif, menarik, itu orang bakal tertarik untuk membacanya. Oh, ini seru loh tulisan ini, maka dia akan dengan enak membacanya. Dan informasi dari tulisan yang kalian berikan, misalkan kayak cerita kalian, inspirasi hidup kalian, orang lain akan tertarik untuk membacanya. Jika kalian kayak menulisnya cuma sekedar ya keluh kesah atau lain sebagainya, itu mungkin orang juga bakal males ya membacanya. Nah, jadi itu kenapa. Oh ya, sebelumnya tadi yang di menyimak ini ada contoh lagi nih, kayak misalkan pesan berantai. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, ibu memberi kalimat kepada orang pertama. Orang pertama menyampaikan kepada orang kedua menyampaikan kepada orang ketiga, dan sampai orang yang kelima. Nah, jika sudah sampai ke orang yang kelima, ibu bakal tanya ke orang yang kelima, apa kalimat yang disampaikan? Yang tadi sudah teman kamu sampaikan. Jika teman kamu yang kelima ini menyampaikannya tidak sesuai apa yang ibu suruh, maka semuanya akan ibu coba lagi. Ada di orang nomor berapa nih yang penyampaiannya tidak sesuai. Jika misalkan ada di orang ke nomor 3, nah berarti orang yang nomor 3 ini daya simaknya kurang, masih membutuhkan latihan lagi untuk daya simaknya. Berarti dia harus belajar lagi untuk menyimak, harus rajin-rajin lagi menyimak. Nah, kegiatan seperti itu tuh bisa kalian lakukan di rumah dengan teman kalian. Itu sangat melatih ya, sangat melatih daya ingat kalian. Dengan cara gitu tuh daya ingat kalian itu bakal terasah. Jika kalian malas, ya daya ingat kalian tidak bakal bisa terasah. Makanya jika menonton televisi itu, jika menonton berita terutama, benar-benar kalian harus simak. Jangan cuma sekedar nonton tapi nggak tahu apa informasinya, berita itu tentang apa. Berarti itu kayak daya simak kalian juga masih kurang. Cukup sekian ya ibu rasa materi yang ibu sampaikan. Oh ya, sebelum ditutup, ibu ingin memberi tugas. Jadi tugasnya kalian simak, kalian tonton sebuah film, bebas film apa saja, asalkan tidak ada tindakan kekerasan, pokoknya tidak ada yang tindakan yang negatif. Apapun itu filmnya, kalian nonton, kalian simak, nanti bisa kalian ceritakan kembali dalam buat video. Jadi kalian buat video, nah nanti kalian kumpulkan ke ibu ya. Jika tidak ada pertanyaan, ibu tutup saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi yang ibu sampaikan kalian dapat pahami. Sekian materi dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat anak-anak.